Kita Lara untuk melihat speech-nya. Selamat pagi para hadirin yang saya banggakan dan muliakan. Selamat pagi para hadirin yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jujur, saya rasa seringkali Pancasila dibicarakan dari sisi Seringkali yang sangat Pancasila abstrak dibicarakan dengan abstrak sehingga susah dimengerti oleh orang awam. seperti saya sendiri. Dan saya harap Saya harap pidato saya dapat dimengerti oleh semua pihak. Pancasila, sebuah kata yang sering diucapkan tanpa penghayatan tulus. Kadang terasa seakan kata tersebut Justru terasa penyalahgunaan demi terlihat nasionalis, empatis, dan penuh kebajikan di mata publik. Seakan seperti prinsip bangsa kita diatasnamakan Seakan hanya mengatasnamakan demi popularitas dan kepentingan pribadi. Jujur, inilah kegelisahan dan keresahan yang dirasakan anak muda. Karena minimnya pemahaman krusial di balik Pancasila sebagai identitas bangsa ini. Negara yang kita cintai yaitu Republik Indonesia. Pancasila adalah lambang ideologi negara yang merangkul untuk memandang setara penduduknya, agar negaranya tidak ditujukan hanya untuk kelompok tertentu. Agama, ras, atau budaya. Namun kenyataannya apa yang terjadi sekarang? Hak manusia dalam Hak manusia dipolitisasi, kebencian disebarkan atas nama agama. Nama Tuhan digunakan untuk menambah dan memperkuat kekuasaan. Dan yang paling dikhawatirkan adalah rakyat kecil yang semakin tersingkirkan. Saya tidak hanya berbicara dari segi ekonomi, tapi juga dari segi pengetahuan. Sehingga banyak penduduk kita yang terdoktrin cara berpikirnya oleh nilai-nilai di luar Pancasila. Jujur, saya sangat gugup berada di sini, dikelilingi orang-orang hebat yang mempunyai wawasan jauh di atas saya. Saat menulis pidato ini, saya merasa harus mencari contoh filosofis yang unik agar terlihat lebih keren di depan hadirin semua. Tapi saya sadar untuk apa mempersulit perbincangan jika permasalahan yang harus didiskusikan dapat disimpulkan agar dapat dimengerti semua orang. Kondisi masyarakat kita sekarang mirip dengan perumpamaan Goa Plato. Dalam alegori tersebut, Plato bercerita tentang sekelompok tawanan yang seumur hidupnya diikat, menghadap dinding, dan hanya bisa melihat bayang-bayang yang berbentuk manusia. Dinding yang disebabkan oleh api yang berkobar di lubang masuk keluar. Pada suatu hari, seorang tawanan dipaksa keluar dan disuruh melihat sumber dari bayangan itu semua. Tapi apinya membuat silam. Ia lebih suka melihat bayangan, karena itu persepsi dunia yang ia mengerti sepanjang hidupnya. Lama-lama ia terbiasa melihat api dan akhirnya keluar melihat matahari, simbol kebenaran, dan akhirnya melihat dunia yang sesungguhnya. Saat ia kembali ke Goa untuk membebaskan kawannya, mereka marah dan membunuhnya. Karena merasa ilusi yang mereka pikir realita telah dihancurkan. Seringkali manusia memilih hidup dalam kegelapan karena kebenaran tidak membuat mereka nyaman. Separatisme, konflik agama, diskriminasi dalam segala bentuk semakin terjadi karena arah pandang masyarakat yang dipaksa untuk berpusat pada bayang-bayang yang menggambarkan kenyataan yang dipenuhi kebencian, ketakutan, dan kekerasan. Sebuah realita yang membedakan antara satu sama lain. Sehingga suara yang mendorong rasa cinta, kerjasama, dan toleransi dibungkam, karena mengancam persekutuan dan kelompok yang dapat keuntungan dari terpecah belahnya Indonesia. Sama seperti matahari dalam perumpamaan Goa Plato, sumber informasi dan realita, yaitu kebenaran di dunia kita, dihadang, sehingga masyarakat,
Apalagi rakyat kecil lebih rentan terjerumus dalam pemikiran yang sempit. Bung Karno pernah mengatakan, orang tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dengan tidak mengabdi kepada sesama manusia. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengatakan bahwa kita harus menghormati dan toleransi antar agama dan tidak memaksa suatu kepercayaan kepada orang lain. Disinilah pendidikan formal dan informal, berita bahkan media pada umumnya bertanggung jawab untuk mengingatkan kembali bangsa kita bahwa nilai-nilai fundamental dari setiap kepercayaan ada di negara kita. Menyadarkan masyarakat bahwa agama apapun membantu manusia agar memiliki moral untuk memperlakukan satu sama lain dengan hormat dan adil. Jadi saya rasa tidak ada satupun dari kita yang berhak berkata tentang cinta terhadap Tuhan kalau kita tidak menghargai satu sama lain yang diciptakan oleh Tuhan sendiri. Dalam negara demokratis, penting sekali memahami sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Namun, kata adil di Indonesia masih sangat minim. Mewakili generasi muda, saya bisa bilang sangat disayangkan karena jarang sekali seorang perempuan atau seorang dari suku dan agama minoritas direpresentasikan dengan kedudukan tinggi dalam sebuah korporasi atau institusi besar, politik maupun media. Akan sangat sulit bagi generasi selanjutnya melanjutkan jiwa Pancasila jika apa yang mereka lihat dalam kehidupan kenyataannya adalah birokrasi yang diatur oleh orang yang sama. Dan ini sangat disayangkan karena berbagai studi lintas budaya menunjukkan bahwa keberagaman dalam kondisi kerja maupun kehidupan pribadi dapat meningkatkan kemampuan beradaptasi, menguatkan cara berpikir kritis dan meningkatkan produktivitas yang sangat dibutuhkan bangsa agar memiliki SDM yang lebih kompetitif dan kompeten agar merealisasikan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Yang dibutuhkan untuk kemajuan bangsa ini adalah membangkitkan kembali rasa bangga dan rasa memiliki terhadap Indonesia dari setiap kelompok. Siapapun mereka. Karena tanpa persatuan yang kuat tanpa dasar Bhinneka Tunggal Ika, tidak ada permusyawaratan yang benar-benar mewakili rakyat dan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Demikian, dengan era yang semakin modern dan dikuasai teknologi, mari kita beri kesempatan anak-anak muda Indonesia untuk benar-benar mempelajari dan mengerti setiap sejarah, budaya, dan adat kita. Tumbuhkan rasa minat mereka untuk mengenal warisan budaya Indonesia. Biarkan mereka bertanya, tumbuhkan rasa ingin tahu mereka, sehingga mereka tidak mudah terdoktrin pikirannya. Agar pada akhirnya mereka dapat menghormati hak satu sama lain, apapun perbedaan yang ada. Pada akhirnya, mereka membimbing negara ini menuju sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya bukan siapa-siapa di sini, tapi sebagai warga negara Indonesia, saya yakin kita semua setuju bahwa visi Bung Karno untuk membangun dunia di mana semua bangsa hidup dengan damai dan persaudaraan adalah hal yang kita inginkan. Oleh karena itu, saya menghimbau semua orang yang ada di sini untuk sama-sama membuka perbincangan bagi generasi selanjutnya mengenai seberapa krusialnya ideologi bangsa kita bagi perkembangan Indonesia. Mimpi kita tidak boleh berhenti pada tahun 2045, saat Indonesia menjadi ekonomi keempat terbesar di dunia. Ada sekitar 1.340 suku di negara ini. Kita harus bermimpi lebih besar.
menjadikan Indonesia pelopor dalam merangkul dan mempersatukan setiap perbedaan yang ada. Menjadi contoh dunia akan bangsa yang benar-benar peduli kemanusiaan dan kesejahteraan rakyatnya. Menjadikan Pancasila sebuah ideologi yang mempengaruhi evolusi dunia. Terima kasih.